الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال أحمده سبحانه على نعمه العظيمة وآلائه الجليلة ونسأله جل وعلا أن يعيننا على شكرها والقيام بحقوقها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk senantiasa meneladani setiap langkah, amal, perbuatan serta akhlak beliau. Karena semua yang beliau lakukan adalah semata-mata mengamalkan isi daripada Al-Quran, sehingga Allah pun memujinya, kana khuluquhul Quran, sungguh akhlak Nabi itu tidak lain adalah Al-Quran yang diamalkan. Oleh karena itu ada satu perintah di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu artinya juga perintah bagi kita semua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Maka jika engkau telah selesai melakukan suatu amal wahai Muhammad, fansab, maka lelahkanlah dirimu untuk melakukan amal yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu farghab, berharaplah engkau. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, menafsirkan ayat ini Sayyid Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, jika engkau wahai Muhammad telah selesai dari suatu amal, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan amal yang lain yang dapat semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, seperti amalan salat, tahajud, membaca Al-Quran, berdoa, serta berbagai macam amal yang lainnya. Lalu jadikanlah motivasimu dalam melakukan setiap amal dan ibadahmu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, bukan berharap yang lain, karena dialah satu-satunya yang maha kuasa yang dapat menyampaikanmu pada tujuanmu serta mewujudkan seluruh harapanmu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kedua ayat yang tercantum dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8 ini secara khusus memang perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum ia berlaku juga untuk kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah agar kita terus beramal, menjadi umat yang produktif, menghasilkan kebaikan secara terus-menerus dengan memperhatikan keikhlasan beramal, keikhlasan niat, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian itu dapat mengantarkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitulah kemudian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan amal. Setiap waktunya, setiap harinya beliau tidak pernah berhenti untuk beribadah, beramal, berdakwah, berjihad fi sabilillah, hingga kita dapati bahkan ketika beliau pun telah dijamin ampunannya yang dulu dan yang akan datang, beliau tetap melakukan sholat tahajud hingga kakinya bengkak. Para sahabat, bahkan istri-istri beliau sendiri bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin ampunan untukmu,
telah menjamin surga untukmu. Lalu mengapa engkau masih melakukan amal hingga demikian? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana, namun ini menjadi motivasi beliau dalam beribadah. Afala akunu abdan syakura. Iya benar, Allah memang telah menjanjikan untukku ampunan, menjanjikan untukku surga, karena Allah telah memberikan begitu besar dan banyak karunia-Nya kepadaku. Karena itulah aku ingin menjadi hamba yang banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teladan ini pun kemudian juga diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyia-nyiakan waktu dan umur dalam kehidupannya. Mereka semua tersebar luas, meninggalkan kota Madinah, berdakwah, beribadah, beramal, berjihad fisabilillah. Mereka semua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang produktif. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kedua ayat tadi juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya manajemen waktu dan potensi dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa menjadi umat yang produktif dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Hal ini juga mengandung sebuah pesan dan pengertian tentang tercelanya sifat menganggur. Tidak beramal untuk dunia, tidak pula beramal untuk akhirat. Karena hari itu sama dengan menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu berupa waktu, umur, dan potensi dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab pernah mengatakan, suatu kali aku melihat seseorang yang membuatku takjub. Namun manakala dikatakan kepadaku bahwa orang itu menganggur dan tidak beramal, maka jatuhlah kedudukannya di kedua mataku. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, aku sangat membenci seseorang yang menganggur, yaitu seseorang yang tidak sedikit pun beramal untuk kebaikan dunianya, tidak pula beramal untuk kebaikan akhiratnya. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, wahai manusia, jika jiwamu tidak engkau sibukkan dengan kebaikan, niscaya dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpesan kepada kita, itulah jiwa manusia. Jika ia tidak disibukkan dengan kebenaran, maka ia akan disibukkan dengan kebatilan. Itulah hati manusia. Jika tidak ditentramkan dengan rasa cinta kepada Allah, maka hati itu akan dipenuhi dengan rasa cinta kepada makhluk. Itulah lisan manusia. Jika tidak disibukkan dengan zikrullah, maka lisan itu pasti akan disibukkan dengan hal yang sia-sia dan merepotkan. Karena itu beliau mengatakan, pilihlah untuk dirimu salah satu dari kedua jalan tersebut, dan posisikanlah diri Anda pada posisi di antara dua posisi yang telah tadi disebutkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Ramadan memang telah berlalu. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan memang telah meninggalkan kita. Namun semangat untuk terus produktif, baik untuk kebaikan dunia ataupun untuk kebaikan akhirat kita, tidak boleh surut, tidak boleh hilang. Selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka kita masih bisa untuk terus menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk dunia kita, terlebih juga untuk akhirat kita. Jangan biarkan waktu kita, umur kita berlalu dengan hal yang sia-sia, karena sungguh setiap menit, setiap detik dari kehidupan kita kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik, memudahkan kita untuk senantiasa taat kepadanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, belum datangkah saatnya bagi kita untuk benar-benar mewujudkan ketaatan kita kepada Allah. Bahkan di saat khutbah Jumat ini pun kita masih sibuk dengan dunia. Masih banyak di antara kita yang bermain HP saat khutbah Jumat. Masih ada di antara kita yang nongkrong-nongkrong di jalan padahal khutbah sudah dikumandangkan. Lalu kapan saatnya kita sadar? Lalu kapan saatnya kita mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu apakah kita pantas memohon karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sementara kita masih sering melalaikannya, bahkan di saat kita seharusnya taat? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Khatib pun ingin mengingatkan kepada kita semua tentang satu kewajiban yang harus diprioritaskan hari ini. Selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Gaza menantikan pertolongan kita, bantuan kita. Bahkan seruan berjihad fi sabilillah telah dikumandangkan oleh ulama-ulama di seluruh dunia. Apakah kita akan masih menjadi umat yang berpangku tangan? Bahkan untuk sekedar mendoakan saudara-saudara kita pun kita tidak mampu. Bahkan untuk sekedar melakukan boikot terhadap sebagian besar produk-produk Yahudi atau yang terafiliasi Yahudi atau yang mendukung genosida di Gaza, kita tidak mampu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sungguh hari ini ikut berjuang memberikan pertolongan dengan segenap kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk saudara-saudara kita di Gaza adalah amal prioritas yang harus didahulukan daripada amalan-amalan sunnah lainnya. Bahkan kalau hari ini ada sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita berikan untuk mereka dibandingkan mengerjakan ibadah haji yang sunnah ataupun umroh yang sunnah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, khatib mengajak kita semua untuk terus bersama-sama dengan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memerdekakan tanah mereka. Kita menentang setiap upaya untuk mengosongkan tanah Gaza dan Palestina dari rakyat Palestina itu sendiri. Kita menginginkan satu kata, Israel harus pergi dari Gaza, Israel harus pergi dari Palestina. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati, sebagaimana dahulu mereka mendukung kemerdekaan Indonesia, karena merekalah bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan kita di saat bangsa-bangsa yang lain belum mengakui kemerdekaan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada umat ini untuk bangkit dari tidurnya, untuk bangkit dari kelalaiannya, agar mereka sadar tentang kewajibannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal yahudil ghasibin wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma shattit syamlahum. Allahumma farriq jam'ahum wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.